Di tengah gemerlapnya industri hiburan Asia yang haus akan sorotan popularitas, terdapat satu nama yang memilih untuk bersembunyi di sudut panggung yang gelap. Dia adalah aktor berdarah campuran Taiwan-Jepang, yang mampu berbicara dalam 4 bahasa sejak kecil. Dia memulai karir di genre film komedi romantis ringan di Hong Kong, lalu beralih ke film dengan tema epik sejarah di Tiongkok. Kemudian berganti genre lagi dengan bermain film thriller Jepang yang mencekam. Namun di balik wajahnya yang tampan dan unik, tersembunyi kepribadian seorang bintang yang menolak untuk bersinar. Pria yang menghindari kemasyhuran, memilih untuk menghilang dan hidup menyendiri di Jepang. Dia adalah Takeshi Kaneshiro, bintang film terkenal, sekaligus menjadi aktor yang paling introvert di Asia. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat ya, semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Untuk video hari ini, saya akan membawakan kisah nyata tentang Takeshi Kaneshiro, aktor berdarah Taiwan-Jepang yang sudah membintangi banyak film-film box office Asia hingga tembus ke dunia internasional. Namun mungkin, banyak dari kita yang kurang familiar dengan aktor yang satu ini. Oleh karena itulah saya akan mencoba membawakan kisah tentang Takeshi Kaneshiro, mulai dari masa-masa awal kehidupannya, hingga kabar terbarunya di masa sekarang yang terkesan misterius. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya sekarang. Lahir dengan nama Kaneshiro Takeshi, pada tanggal 11 Oktober tahun 1973. Awal kehidupan seorang Takeshi sudah diwarnai dengan dualitas. Ayahnya adalah pengusaha yang berasal dari Okinawa, Jepang, sementara ibunya adalah warga asli Taiwan. Walaupun dia lahir dan tumbuh besar di Taiwan, Takeshi sejak lahir hingga sekarang tetap memegang status kewarganegaraan Jepang. Warisan darah campuran ini menjadikan Takeshi memiliki ciri fisik dan wajah tampan yang unik. Namun malangnya, keunikan itu membuatnya berbeda dan menjadi minoritas yang rentan terhadap isolasi di pergaulan. Di masa kecilnya, Takeshi menetap di Jepang dan terbiasa dengan bahasa serta budaya negeri matahari terbit itu. Lalu ketika dia mulai masuk sekolah, keluarga Kaneshiro pindah ke kota Taipei. Takeshi awalnya menjalani pendidikan dasar di sekolah berbahasa Jepang, lalu perlahan-lahan melakukan transisi dengan masuk ke sekolah campuran, yaitu di Taipei Japanese Junior High School. Setelah itu, Takeshi mendaftar ke sekolah internasional berbahasa Inggris yang bernama Taipei American School. Latar belakang pendidikan yang beragam ini, sama sekali tidak menjadi hambatan untuk Takeshi remaja, malahan menjadi berkah tersendiri, di mana Takeshi pada akhirnya mampu menguasai 4 bahasa, yaitu bahasa Kanton, Mandarin, Jepang, dan bahasa Inggris. Selain memang memiliki bakat seni, kemampuan bahasa inilah yang nanti akan menjadi pembuka jalan bagi Takeshi untuk melakukan kolaborasi dengan sutradara-sutradara film terkenal, Wong Kar-wai di Hong Kong, John Woo dan Zhang Zimu di Tiongkok, dan Takashi Yamazaki serta Naoto Kumazawa di Jepang. Takeshi kerap didefinisikan sebagai bunglon budaya, yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik, mampu mengubah keterasingannya menjadi peluang emas, yang nantinya akan membawa Takeshi melintasi seluruh panggung sinema Asia. Jalan bagi Takeshi Kaneshiro menuju kesorotan kamera, dimulai pada saat dia baru berumur 15 tahun. Saat masih berstatus sebagai pelajar di Taipei American School, parasnya yang tampan menarik perhatian seorang pencari bakat. Wajah Takeshi perlahan-lahan mulai muncul di beberapa iklan televisi, sampai kemudian di tahun 92 setelah dia lulus sekolah, Takeshi memasuki industri hiburan Taiwan dengan debut sebagai penyanyi pop Mandarin. Album pertamanya yang berjudul Heartbreaking Night, ternyata tidak cukup mendongkrak nama Takeshi di dunia musik. Begitupun dengan album-album yang dia rilis di tahun-tahun berikutnya, tidak ada yang benar-benar mencetak hits besar, namun cukup untuk bisa menempatkan nama Takeshi sebagai idola remaja Taiwan pada era awal tahun 90-an. Karir Takeshi Kaneshiro yang sebenarnya, dimulai setahun setelah dia memulai debut sebagai idola pop Taiwan, di mana Takeshi mulai mengambil peran-peran kecil di beberapa film produksi Taiwan dan Hong Kong. Namun demikian, film-film tersebut melibatkan nama-nama besar di industri perfilman,
Seperti dalam film pertamanya yang berjudul Executioners, Takeshi langsung beradu akting dengan Michelle Yeoh, Anita Mui, dan Maggie Cheung. Lalu di film keduanya yang berjudul Mermaid Got Married, Takeshi mendapatkan porsi peran yang lebih besar dan beradu akting dengan aktor Ekin Cheng serta aktris Christy Chung. Barulah di tahun 94, bakat akting Takeshi menarik minat sutradara Hong Kong Wong Kar-wai, yang melihat bakat mentah Takeshi serta wajahnya yang tampan melankolis. Wong Kar-wai melihat potensi yang besar di dalam diri Takeshi, jadi dia mengajak pemuda itu untuk bermain di dalam filmnya yang berjudul Chungking Express. Kolaborasi ini berlanjut ke tahun berikutnya. Di antara 6 film Takeshi yang rilis pada tahun 95, salah satunya adalah film berjudul Fallen Angels yang disutradarai oleh Wong Kar-wai, di mana Takeshi berperan sebagai Ho Chi-mo, seorang mantan narapidana bisu. Perannya itu mengantar Takeshi masuk ke dalam nominasi sebagai aktor terbaik di penghargaan Golden Bauhinia yang diinisiasi oleh para kritikus film Hong Kong. Dan walaupun dia tidak memenangkan penghargaan tersebut, citranya sudah mulai melekat di mata publik Hong Kong. Citra sebagai aktor yang tampan dan pendiam, selalu menampilkan karakter misterius dengan aura kesedihan. Citra yang sempurna untuk genre sinema artistik. Meskipun peran-perannya di film-film Wong Kar-wai mampu memberinya kredibilitas sebagai aktor artistik, popularitas Takeshi Kaneshiro justru datang secara masif dari dominasinya di film-film bergenre komedi romantis yang dia perankan di sepanjang dekade tahun 90-an. Bisa dikatakan bahwa Takeshi adalah pangeran idaman di layar lebar dan menjadi cinta pertama bagi banyak penggemar remaja. Kiprah Takeshi di genre film komedi romantis, sebagian besar datang melalui peran-peran di bawah arahan sutradara Kevin Chu, misalnya di film Young Policeman in Love dan film School Day di tahun 95. Lalu di film Forever Friend pada tahun 96, Takeshi dan 3 pemeran lain di film tersebut, yaitu Jimmy Lin, Alex Su, dan Nicky Wu, selanjutnya digadang-gadang sebagai 4 idola remaja paling populer di masa itu. Selain bermain di film-film sutradara Kevin Chu, Takeshi juga muncul di film-film terkenal lainnya, misalnya di film Troublemaker bersama Bobo Ho, dan di film Dr. Y bersama Jet Li. Selain aktif di layar perak, Takeshi juga mengepakkan sayapnya ke negara Jepang dan menerima peran-peran di layar kaca. Salah satunya adalah serial televisi God Please Give One More Time, di mana aktingnya sebagai Keigo Ishikawa membawa Takeshi memenangkan predikat sebagai aktor terbaik di penghargaan Akademi Drama Televisi Jepang di tahun 98. Takeshi juga terlibat dalam film kartun Tarzan, yaitu film terkenal produksi Walt Disney yang dialihbahasakan ke 35 bahasa asing di seluruh dunia. Dan Takeshi Kaneshiro yang mengisi suara karakter utama Tarzan untuk versi bahasa Kanton, Mandarin, serta Jepang. Kehadirannya yang karismatik di setiap film yang dia bintangi, membuat para produser dan sutradara berlomba-lomba untuk merekrut Takeshi, yang sekaligus menegaskan posisinya sebagai aktor papan atas di 3 negara. Tak hanya sebagai aktor genre film artistik, Takeshi juga seorang aktor pencetak box office. Dengan pengakuan yang sudah dia dapatkan di seluruh Asia, Takeshi perlahan-lahan mulai mensortir tawaran-tawaran yang datang. Takeshi lebih memilih proyek-proyek film besar, yang kemudian menjadi transisi pendewasaan karakternya di dunia seni peran. Memasuki awal tahun 2000-an, Takeshi masuk ke fase baru dalam perjalanan karirnya sebagai aktor, di mana dia mulai berpartisipasi dalam proyek-proyek film yang tak hanya menuntut kemampuan akting, tetapi juga memerlukan stamina fisik yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang narasi historis. Langkahnya, yang menjadi titik balik utama di panggung dunia hiburan, adalah kolaborasinya dengan sutradara Zhang Yimou. Takeshi Kaneshiro, bersama aktor Andy Lau dan aktris Zhang Ziyi, beradu akting di dalam film House of Flying Daggers yang rilis pada tahun 2004. Sebagai info saja, film ini awalnya diperuntukkan bagi Anita Mui sebagai pemeran utama wanita. Namun karena pada waktu itu adegan di film ini terlalu banyak menampilkan aksi-aksi pertarungan bela diri, Anita Mui yang kesehatannya mulai memburuk, menolak peran tersebut. Sutradara Zhang Yimou sempat mengubah naskah demi bisa tetap memasang Anita Mui sebagai pemeran utama. Namun pada akhir tahun 2003, aktris itu meninggal dunia akibat kanker serviks, dan perannya kemudian dialihkan kepada Zhang Ziyi. Kembali ke Takeshi Kaneshiro. Di film tersebut dia berperan sebagai Kapten Jin, seorang polisi di masa dinasti Tang pada era tahun 859 Masehi.
Karakter Kapten Jin yang terjebak di antara cinta dan kewajiban terhadap tugas, berhasil dibawakan secara apik oleh Takeshi, yang juga mampu memamerkan keahlian seni bela diri dengan daya tarik romantis yang intens. Yang pada akhirnya, penampilan Takeshi di film tersebut membuat wajah dan namanya semakin dikenal oleh audiens internasional. Dari film aksi bela diri, Takeshi tiba-tiba membuat gebrakan dengan tampil di film drama musikal yang berjudul Perhaps Love di tahun 2005. Film ini menjadi film musikal pertama di era modern yang berhasil menyabat sederet penghargaan secara lokal maupun secara internasional. Film Perhaps Love yang diproduksi di Beijing dan Shanghai meraih penghargaan sebagai film terbaik di Hong Kong, penghargaan film terbaik di Taiwan, dan puluhan penghargaan lain bagi pemeran dan kru yang terlibat di film tersebut. Namun sangat disayangkan, walaupun lawan mainnya berhasil meraih 2 predikat sebagai aktris terbaik, nama Takeshi hanya berakhir dengan nominasi aktor terbaik atas perannya di film itu. Namun seperti yang sudah disebutkan di awal, Takeshi adalah bintang yang tidak terlalu mementingkan popularitas maupun penghargaan. Dan puncak kesuksesan terbesar seorang Takeshi Kaneshiro akhirnya datang pada tahun 2008. Setelah menapaki karir selama lebih dari 1 dekade, dan setelah bermain di sederet film terkenal, sudah tidak diragukan lagi bahwa sosok Takeshi Kaneshiro memiliki tempat yang eksklusif di industri hiburan Asia. Walaupun dia tidak banyak memenangkan penghargaan, wajah Takeshi tetap sangat komersial di mata para produser, yaitu wajah yang mampu menjanjikan box office, dan bakat aktingnya yang mampu menghadirkan emosi intens di dalam film, selalu menuai pujian dari para sutradara. Pada tahun 2008, sutradara terkenal John Woo sedang mempersiapkan sebuah proyek besar, yaitu proyek film ambisius tentang sejarah Perang 3 Kerajaan di Kekaisaran Tiongkok. Produksi film yang akan menjadi proyek internasional ini, melibatkan puluhan nama aktor dan aktris ternama lintas negara, yang 3 diantaranya adalah Tony Leung, Zhou Wei alias Vicky Zhao, dan tentunya Takeshi Kaneshiro. Di film ini, Takeshi mengambil peran sebagai Zhuge Liang, seorang ahli strategi perang Tiongkok yang legendaris. Peran ini membutuhkan penguasaan bahasa Mandarin secara lebih komprehensif, dan kemampuan untuk menyampaikan kecerdasan taktik perang secara tenang, agar bisa menghidupkan kembali karakter salah satu tokoh yang paling terkenal dalam sejarah Tiongkok. Dan Takeshi Kaneshiro berhasil membawakan peran tersebut, hingga mampu mengukuhkan posisinya sebagai aktor lintas budaya yang langka, sekaligus sebagai aktor yang terbukti mampu membawa kedalaman emosi ke dalam sebuah produksi film, bahkan untuk film sebesar Radcliffe. Namun setelah kemunculan epiknya di Radcliffe 1 dan Radcliffe 2, Takeshi yang sudah mencapai ketenaran global di usia 30-an, justru memilih mundur perlahan-lahan dari industri hiburan. Dan inilah yang menjadi salah satu misteri terbesar dalam hidup Takeshi Kaneshiro. Mengapa dia memilih untuk menarik diri dari dunia perfilman, padahal usianya masih relatif sangat muda dan pintu untuknya ke industri hiburan global sudah terbuka sangat lebar. Sejak pertama kali memasuki dunia hiburan di usia 19 tahun, Takeshi Kaneshiro selalu menampilkan kepribadian yang introvert. Walaupun dia mampu berkomunikasi dengan baik di depan layar bersama lawan mainnya di film, begitu sudah berada di belakang layar, kepribadian introvertnya kembali menguasai Takeshi. Tak hanya sebatas Taiwan, Hong Kong atau Jepang, bahkan Asia, Takeshi Kaneshiro dikenal sebagai aktor yang paling tertutup di dunia. Dia sangat jarang mau menerima undangan wawancara, enggan untuk menghadiri pesta-pesta dan festival-festival film. Takeshi juga tidak memiliki akun media sosial pribadi. Filosofi hidupnya sangat jelas. Dia lebih suka publik menyoroti karya-karya dan peran-perannya di film, bukan pada kehidupan personalnya sebagai selebriti. Bahkan dalam salah satu wawancara, aktor ini mengungkapkan bahwa dia lebih nyaman menjadi karakter-karakter yang dia perankan di film, daripada menjadi seorang Takeshi Kaneshiro yang terkenal. Di sepanjang karirnya, Takeshi Kaneshiro berhasil mempertahankan citra sebagai publik figur yang bersih tanpa cacat. Dia tidak pernah terlibat skandal atau isu miring dalam hal percintaan. Bahkan hingga sekarang, publik dan media tidak pernah tahu siapa saja wanita yang pernah menjadi kekasihnya, apalagi wanita yang kini menjadi istrinya. Takeshi dirumorkan sudah menikah, sudah memiliki anak dan menetap di Jepang. Namun siapa istrinya dan bagaimana kehidupan keluarganya, sekali lagi tetap menjadi misteri. Meskipun mulai mengurangi kemunculannya di film, sesekali dia tetap mengambil tawaran bermain film yang dia nilai berkualitas tinggi. Misalnya film yang berjudul Dragon pada tahun 2011,
Lalu film The Crossing 1 dan 2 di tahun 2014 dan tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016, dia muncul di film yang berjudul See You Tomorrow, di mana dia dinominasikan sebagai aktor terbaik di Festival Film Changchun. Lalu pada tahun 2017, dia bermain di film yang berjudul This Is Not What I Expected, yang mengantar namanya menyabet predikat sebagai aktor terbaik di Festival Film Golden Horse Taiwan. Setelah itu, Takeshi Kaneshiro menghilang bak di telan bumi dari sorotan kamera. Takeshi Kaneshiro memilih untuk menjalani kehidupan pribadi yang tenang di Jepang, tapi sesekali dia masih muncul di dalam iklan dan menjadi cover majalah. Namun ada hal menarik yang kemudian muncul. Nama Takeshi Kaneshiro belakangan malah lebih familiar di dunia game, di mana dia pernah menjadi pengisi suara untuk karakter samurai Samanosuke Akechi di seri video game Onimusha tahun 2001, tahun 2004 dan tahun 2018. Lalu pada tahun 2021 yang lalu, Takeshi membintangi iklan untuk sebuah game mobile. Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa Takeshi sekarang sedang nikmat-nikmatnya menjadi seorang gamer. Setelah merilis film terakhirnya di tahun 2017, Takeshi sejatinya pernah terlibat dalam film lain di tahun 2018, yaitu film yang berjudul Sons of the Neon Knight. Namun dikabarkan bahwa produksi film tersebut mengalami banyak masalah dan penundaan, hingga akhirnya selesai dan tayang premier di Festival Film Cannes Perancis pada tanggal 17 Mei tahun 2025, lalu rilis secara publik di Hong Kong pada tanggal 1 Oktober tahun 2025 yang lalu. Takeshi Kaneshiro adalah bintang yang dengan kesadaran sendiri memilih untuk memudar, meninggalkan industri hiburan dan meninggalkan para penggemarnya dengan karya-karya abadi yang menyatukan bahasa dan budaya. Sikap Takeshi menyiratkan seperti tidak mau memiliki keterikatan dengan dunia hiburan serta penggemarnya. Namun bagi sebagian penggemar yang menyukai film-filmnya, keputusan Takeshi untuk menjauh dari gemerlap dunia hiburan adalah pilihan hidup yang harus dihargai. Karena justru keterasingan itulah yang membuat Takeshi Kaneshiro bahagia. Sebagai penutup kisah ini, dari karakter polisi yang terobsesi dengan nanas kaleng di film Chungking Express, hingga karakter Zhuge Liang si ahli taktik perang, peran Takeshi Kaneshiro mana yang paling kalian suka? Silahkan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah tadi kisah nyata inspiratif kita untuk hari ini, semoga bisa mengisi waktu luang atau menemani kalian beraktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dari channel The Purbas.